nanti akan muncul seorang Imam Mahdi yang beramanah. Al-Mahdi? Ya. Mbah tahu tentang kabar itu? Sebelum beliau meninggal, beliau telah memberitahukan saya. Suatu saat harta ini wasiatnya. Apa wasiat beliau kepada Anda? Hanya seorang Imam Mahdi yang mampu membuka kunci tersebut. Kenapa saya jadi merinding? Oh, itu buat narik kan, narik duit. Itu buat duit. Balik lagi. Buat bikin narik gini kan. Ini ada huruf Arabnya. Kuning. Besok ada mana ya? Sakin, kamu dipaketin bilang pas dia Musik gara-gara tadi itu siapa sih orang yang kirim dulu jadi kalau sih masuk sini oh gitu ya. Beda-beda. Tahun berapa tuh? 16 Tahunnya nggak kelihatan tuh. Belas. Ada yang tahunnya. Sama 18. Ini beda, ini sama ya. Apa itu, Mbak? Pesan buat kamu. Apa ini, Mbak? Ini pesan buat sampean. Oh, subhanallah. Kalian harus istiqomah. Insyaallah, Mbak. Lindungi harta tersebut Insyaallah, Mbak. dari orang-orang yang rakus kekuasaan. Iya, Mbak. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua para sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Mas Idris, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu benda ya. Ini ada sebuah koin tapi warnanya kuning dan ada gambar Garudanya dan juga ada gambar presiden pertama. Di sini tertulis Soekarno, IR Soekarno 1810 apa berapa ini. Di belakangnya ini ada kayak gambar tulisan-tulisan Arab ya. Ada 3 koin yang warna kuning ini. Nah ini yang satu ke sebelah gambar Pancasila, burung Garuda, dan di baliknya itu ada gambar Presiden pertama Indonesia, IR Soekarno. Tertulis tahunnya di sini ada 1818. Kalau tahun 1818 tahun berapa? Pas zaman apa itu? Ya udah lama sekali ya. Nah, itu apakah benar memiliki harta yang tersimpan, atau hanya mitos biasa, atau hanya karangan manusia biasa, atau memang benar-benar ada? Nanti kita coba ungkap dari sudut pandang gaibnya. Nah, untuk sedulur para sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih mengambil sikap di setiap suatu kejadian ataupun cerita ataupun fakta. Jadi harus disaring lagi ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Idris siap? Insyaallah. Nah, kita akan menghasilkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang harta karun ataupun tentang cerita atau mistos tentang ada atau tidaknya harta yang ditinggalkan oleh presiden pertama kita ya. Mungkin di salah satu benda ini ada sosok gaib yang bisa menceritakannya. Oke, siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang cahaya dan nirwana, manusia yang benda untuk berbeda, dan semua keluarga Anda, semua anak istri, semua terbentuk tidak ada efek sampai organisasi ini selesai dan seterusnya, terbentengi oleh cahaya dari sang yang cahaya dan nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya menyala pada saya untuk menarik energi yang ada di benda ini. Tertarik, semuanya tertarik langsung dari ini. Sang yang bercahaya menyala. Allah hanya bisa menguasai tangan. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sempurna, semuanya kita suara ingatannya semuanya sempurna dengan tubuhnya di dalam. Sallallahu alaihi wasallam.
mencoba menghalang-halangi yang jahat, mencoba menghalang-halangi musuh-musuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa Anda? Ini apa tangannya? Senjata, tidak apa-apa. Saya cuma mau ngobrol saja. Disimpan saja senjatanya. Ya, kita sama-sama muslim. Hanya ingin ngobrol saja. Aduh, masukin lagi. Allah. Mohon maaf nih, siapa? Dari golongan apa? Siluman. Siluman apa? Apa ini, burung? Saya Siapa? pengawal pribadi. Pengawal pribadi? Oh, dulu Anda mengawal beliau dari gaibnya. Oh, subhanallah. Saya yang selalu mendampingi beliau kemanapun beliau pergi. Itu bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi pengawal beliau dari sisi gaibnya? Ceritanya bagaimana dulu? Dan meminta beliau untuk menjaga beliau dari segala serangan musuh negara. Oh, Anda bertemu dengan beliau itu awal mulanya gimana? Apa dari keilmuan beliau? Apa dari guru-guru beliau? Saya penggawa beliau untuk menjaga beliau atas titah kerajaan. Oh, subhanallah. Anda ini diutus oleh satu kerajaan untuk mendampingi beliau. Oh, subhanallah. Dari kerajaan mana? Di Nusantara ini banyak kerajaan memang. Anda salah satunya di kerajaan mana? Pajajaran. Kerajaan Majapahit. Oh, Majapahit. Subhanallah. Allah. Oh, ya. Memang beliau itu terkenal memiliki kesaktian, keilmuan. Pernah terjadi saat Belanda dan ada musuh mau menembak, padahal hanya jarak berapa meter itu tidak kena. Katanya membayang gambarnya. Oh, beliaunya itu seperti terpecah gitu. Itu dulu benar terjadi seperti itu. Karena saya ada di sisi beliau. Berarti benar-benar dulu kejadian waktu ditembak itu benar-benar terjadi ya. Itu gimana Anda mengkelabuhi? Kok bisa seolah-olah Bung Karno menjadi 2, 3 gitu? Apa? Ini? Oh, wasilah ini? Oh, subhanallah. Tapi itu bukan yang asli. Oh, ini bukan yang asli. Oh, iya, iya. Tapi yang asli memang ada. Hanya beliau yang mempunyai. Iya, iya. Ini bukan yang asli, ini tiruan ya. Banyak orang sekali zaman sekarang, orang-orang yang mencari harta karun peninggalannya Bung Karno yang disembunyikan. Apa memang benar ada harta
karun yang disembunyikan oleh beliau? Memang ada. Memang benar ada. Memang orang-orang tertentu yang bisa membuka kunci tersebut. Dijaga oleh dari gelombang bangsa jin juga. Subhanallah. Berarti beliau itu keilmuannya sangat luar biasa dahulu ya. Ya. Nah ini ada 3. Ada 3 ini Mbah. Semuanya palsu semua ya Mbah. Tiruan saja ini ya, untuk mengelabui manusia ya. Iya. Manusia yang tamak dengan duniawi. Dikelabui oleh bangsa jin, diwujudkan ini padahal ini bukan emas, tapi di penglihatan mereka jadi emas. Iya, tapi kalau dilihat dari sekilas ini kayak emas ini semuanya ini. Kalau boleh tahu, memang apakah jumlahnya yang disembunyikan oleh beliau memang sangat besar? Katanya jika harta itu bisa diambil, utang negara Indonesia akan lunas. Apa sangat besar itu? Itu awal mulanya harta dari mana Bung Karno mendapatkan sebanyak itu? Hasil dari rampasan para penjajah yang telah menjajah Indonesia puluhan tahun, ratusan tahun lamanya. Oh, berarti penjajah, hasil dari rampasan penjajah yang merampas ke pribumi, terus disita sama Bung Karno. Oh, penjajah itu ngambil dari kerajaan-kerajaan. Tapi banyak orang yang mencoba mengambil harta karun peninggalannya Bung Karno, kartanya, sampai melakukan ritual dan akhirnya banyak yang meninggal juga, Mbak. Itu gimana ceritanya itu, Mbak? Apa setiap penjaga harta Bung Karno itu sisi gaib yang sangat kuat? Mereka orang serakah. Mementingkan dirinya sendiri. Iya. Tapi bisa sampai meninggal itu biasanya diapakan, Mbak? Dimakan gitu. Siapa yang makan? Siapa itu meninggal gimana itu? Makan orang. Mereka mati kelaparan. Mati kelaparan. Astagfirullahaladzim. Mereka berarti kalau proses ritual ngambil ini mereka berpuasa gitu. Mereka mati kelaparan dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Kami tidak makan manusia. Manusia mau tidak pakai logika. Masih ini ya. Memang antara gaib juga harus dipikirkan dengan logika juga ya, Mbak. Berarti memang benar ya, ada harta karun yang ditinggalkan oleh beliau yang jumlahnya besar. Kalau boleh tahu, di Indonesia ini tempat yang paling besar di mana saat beliau menyimpan harta itu? Jangan disebutkan dengan jelas, takutnya banyak orang yang mencarinya nanti. Di tanah Jawa. Tanah Jawa. Oh, di tanah Jawa ya. Iya. Jangan terlalu jelas, tidak apa-apa. Takutnya nanti banyak orang yang mencari malah. Tidak jauh. Jauh. Tidak jauh dari kediaman beliau. Oh, ya. Ya, ya. Semoga itu nanti jangan sampai ditemukan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak.
Ya. Nanti pada saat nanti ya. beliau akan kembali mengambil harta korup tersebut. Secara gaib beliau akan hidup kembali. Secara gaibnya. Ya, ingat itu. Subhanallah. Siapa sebenarnya beliau kok sampai bisa memiliki kemampuan seperti itu? Termasuk orang-orang pilihan. Orang-orang yang penuh wibawa dari keilmuannya yang putih bersih. Oh, subhanallah. Oh, Itu beliau pasti akan kembali untuk melihat negara yang telah dipimpin beliau. seumpama beliau melihat kondisi saat ini, yang negara Indonesia saat ini, bagaimana perasaan beliau? Rakyatnya yang seperti sampai saat ini. Beliau tersayat hatinya melihat bangsanya hidup penuh dengan kekurangan. Padahal selama beliau pimpin negara ini kaya raya dengan hasil pangan tani. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak sembarang orang yang mampu memimpin negara ini dengan amanah yang hati bersih. Kalau saat ini di negara Indonesia ini seperti minyak goreng kemarin, padahal kita itu adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Apakah ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan ini, Mbak? Mementingkan diri sendiri dan kejabatannya. Tapi suatu saat orang-orang itu akan punah dengan tersendirinya karena akibat perbuatannya. Iya. Hukum karma akan berlaku, apalagi dia amanah dari rakyat tapi tidak menjalankan amanah itu semestinya. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi jika ada seseorang yang mencoba mengambil peninggalan-peninggalan beliau yang disimpan, tidak ada yang mampu ya, Mbak. Takutnya diambil sama orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri. Ya, mesti apapun tidak akan mampu mengambil harta tersebut tanpa seizin beliau. Beliau akan bangkit pada saatnya nanti. Secara gaib ya, Mbak. Biarlah mereka terpuruk dahulu, baru beliau akan bangkit. Iya. Walaupun sekarang sumpah harta itu ditimbulkan, ternyata orang-orang yang mengelolanya belum amanah, akan sangat berbahaya, Mbak. Suatu saat nanti akan muncul seorang Imam Mahdi yang beramanah. Al-Mahdi. Ya. Mbak tahu tentang kabar itu? Sebelum beliau meninggal, beliau telah memberitahukan saya. Suatu saat harta ini wasiatnya. Apa wasiat beliau kepada Anda? Hanya seorang Imam Mahdi yang mampu membuka kunci tersebut.
Kenapa saya jadi merinding semua ini? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allah. Apa ada banyak yang mendengarkan kita berbicara ini, Mbak? Allah. Para orang-orang yang sesat yang mendengarkan kita. Dia ingin mencari informasi ya, mencari rahasia ini. Langsung suasananya, ruangannya berubah. Allah Akbar. Kalian siapa? Berani-beraninya menghampiri saya. Mohon maaf sebelumnya, kami ini semuanya ini termasuk jasad yang Mbah pinjam ini prajuritnya Sang Hyang Nurjaya Nirwana, Mbah. Jangan sembarangan kalian mencari informasi tentang karun tersebut. Iya. Karena banyak sekali orang-orang Yang mencari itu ya. yang mendengarkan kita pada malam ini. Para dukun-dukun. Yang mencari itu. Tapi tidak usah khawatir karena kan sudah dijaga oleh yang sangat kuat ya, Mbak. Paranormal. Paranormal. Berhamburan datang ke sini untuk mencari informasi. Makanya kalian jangan terlalu banyak Tentang ini. Iya, takutnya informasi ini akan sangat berbahaya. Jadi banyak orang nanti datang ke sini mencari informasi. Tapi pesan buat orang-orang yang tidak ada haknya ingin mengambil, bagaimana? bukan hak mereka. Bukan hak mereka ya, sekuat apapun akan dilibas. Hanya satu yang bisa membuka kuncinya itu Al-Mahdi. Hanya rakyat yang berhak Itu rakyat. memiliki harta tersebut. Jadi biar pada sadar di sana orang-orang yang sedang mencari harta itu. Tapi mereka mengatakan ini harta amanah, harta amanah dengan dibungkus seperti itu, harta amanah itu. Tapi amanahnya itu bagaimana juga saya tidak tahu itu mereka. Untuk mengambil juga beberapa kali menghubungi kami, Mbak, untuk mencoba melihat harta karun peninggalan Bung Karno di sini benar atau tidak. Oh, itu bukan hak saya dan itu bukan urusan kami. Dan itu sudah ada pemiliknya, jadi saya bilang jangan macam-macam, itu milik rakyat gitu ya, dan ada kuncinya. Jangan sampai kalian ditipu daya sama mereka. Iya, sudah ada yang seperti itu meminta bantuan kami. Allah Akbar. Sudah terbayang dari saya. Iya. Dan masih ada aja mereka diingatkan dalam video ini, mereka nggak terbuka hatinya. Mereka ibadah saja tidak membuka kunci tersebut. Ibadah saja mereka tidak sempurna. Kalau boleh saya tahu pesan-pesan terakhir dari Bung Karno kepada Anda tentang Ahmadi itu, selain itu apa lagi, Pak? Untuk menjadi penguat kami, menjadi agar kami lebih bersiap lagi. Apa itu, Pak? Pesan buat kami. Apa ini, Pak? Ini pesan buat sampean. Oh, subhanallah. Kalian
harus istiqomah. Insya Allah Mbah. Lindungi harta tersebut Insya Allah Mbah. dari orang-orang yang rakus kekuasaan. Iya Mbah. Bunda ini, ilmu ini saya titipkan kepada Sang Yang Nurjana Nirwana. Karena saya takut tidak bisa memegang amanah, ilmu tadi, kunci tadi saya titipkan kepada guru kami Sang Yang Nurjana Nirwana. Tidak apa-apa ya Mbah. Ya, saya terima kasih sekali sudah diberikan nasihat. Semoga banyak orang yang sadar di dunia ini terkait orang-orang di luar sana yang ingin mencoba mengambil harta-harta itu. Diurungkan saja niatnya ya Mbak. Perbaiki saja ibadahnya. Kenapa saya jadi merinding? Berarti Pak Kano itu mengetahui bahwasanya akan datangnya Al-Mahdi itu, Mbak. Saya sudah bilang beliau akan bangkit pada saat nanti secara goib. Subhanallah. Allah. Ya. Takut ini pembicara ini sangat riskan sekali ya, mengungkap rahasia yang jauh benar ini. Mungkin itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih wawasan ini, ilmu ini, pengetahuan ini untuk kami semuanya, khususnya saya pribadi. Apa ada pesan lagi untuk kami di sini, Mbak? Sudah cukup. Mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkannya. Mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam berkata-kata. Mohon dimaafkan ya Mbak, saya tidak tahu kalau Anda pengawal pribadi beliau. Sampaikan salam saya kepada beliau. Ya, silakan kembali bertugas, Mbak. Terima kasih sudah dinetralkan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Walau alam bisawab ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala terkait harta karun ini yang disimpan oleh Bung Karno itu memang ada, tapi itu dijaga oleh bukan oleh ini, tapi oleh dari kalangan bangsa gaib. Memang ada, tapi ini hanya semuanya untuk rakyat. Tidak sembarang orang yang bisa membuka dan punya kuncinya. Tadi kata gaib tadi yang mengatakan hanya Al-Mahdi saja yang berhak atas ini. Walau bisa ya, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai produk gambaran wawasan. Berarti kita sedikit ada kesimpulan tentang harta, tentang pemimpin akhir zaman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.